Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali di Resapi GKJ Marguwitan hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu atas anugerah hidup hari ini. Dan saat ini kami mohon Roh Kudus penuhi hati kami untuk kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Baik kami yang mendengarkan maupun kami yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu dengan segala keterbatasan. Berkati kami, kiranya firman-Mu membawa damai sejahtera-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun tema resapi hari ini adalah menikmati damai sejahtera Allah. Terambil dari Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari-hari ini kita masih berada dalam masa Prapaskah, menghayati karya keselamatan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau belajar memahami nikmat apa yang dianugerahkan Allah Bapa oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus dalam karya keselamatannya. Ayat Alkitab bacaan kita hari ini adalah perikop dari hasil pembenaran. Dalam arti hasil dari yang telah dilakukan Tuhan Yesus kepada manusia berdosa termasuk kita. Karya keselamatan yang telah Tuhan lakukan dengan mengorbankan tubuh dan nyawanya dalam proses penderitaan sebagai manusia biasa, meskipun dia Allah. Penderitaan secara holistik atau utuh, lengkap baik fisik atau tubuh, psikis, jiwa, sosial maupun rohnya. Darah yang tercurah, mengikuti hinaan, dipermalukan, dikhianati, difitnah, diolok-olok, dan disiksa, didera tanpa ampun. Darah mengucur atas seluruh tubuhnya. Ketakutan yang dahsyat bahkan mau mati rasanya di saat berdoa di Taman Getsemani. Di awal penderitaan menuju proses jalan Via Dolorosa sampai disalib di Golgota. Apa hasilnya? Pos-Paskah yang kita terima. Keselamatan. Dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus, dibayar lunas-lunas oleh darah dan nyawanya. Pengorbanan yang dahsyat, mahal luar biasa. Kita beroleh kemenangan dan mendapat anugerah keselamatan. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu saja anugerah Tuhan atas iman kita kepada Tuhan Yesus. Dalam Roma 5 ini, Paulus menjelaskan bagaimana hasil pembenaran yang dilakukan Tuhan Yesus atas kita di hadapan Allah. Ada dua hal pembenaran tersebut, tapi hari ini kita hanya akan renungkan satu, yaitu dari ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka kita beroleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nas yang begitu indah, bagaimana kita beroleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu bisa kita nikmati dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang bisa kita hayati. Yang pertama, Tuhan Yesus dengan karya keselamatannya mengadakan pendamaian antara kita dengan Allah.
Pendamaian adalah merujuk pada kata damai, yang berarti mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, karena semuanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah sangat menghargai karya keselamatan Tuhan Yesus untuk kita manusia. Karena itu, Allah sangat menghargai. Allah memberikan pengampunan kepada manusia. Sering kita mendengar pengampunan adalah melupakan semua yang telah dilakukan kepada kita, melupakan semua kejadian yang membuat kita luka dan sakit hati, melupakan setiap rasa sakit, luka, kecewa, marah, atau apa saja yang kita alami. Ada juga yang memahami pengampunan adalah melepaskan segala perkara yang membuat kita sakit, melepaskan semua kejengkelan, kemarahan. Apakah itu bisa tetap? Melupakan dan melepaskan itu hanya bersifat sementara. Pengampunan dengan melupakan dan melepaskan tetap ada di bawah ambang sadar kita, sehingga suatu saat di titik tertentu dalam kesendirian kita, atau menghadapi masalah atau orang dengan karakter yang sama, maka apa yang kita lupakan dan lepaskan sebagai pengampunan itu akan kembali ke permukaan, dan kita akan kembali merasakan sakit dan luka tersebut. Justru akan menimbulkan trauma atau luka batin, akar-akar kepahitan. Tapi hari ini kita belajar pada Allah Bapa, bagaimana cara Allah memberikan pengampunan. Pengampunan Allah adalah dengan menerima kita apa adanya. Kita yang berdosa, najis, penuh pelanggaran, tapi oleh karena iman kita akan keselamatan Tuhan Yesus, maka Allah mau menerima kita siapapun kita, bagaimanapun kita. Allah menerima kita, dan kita beroleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita akan mengalami hidup damai sejahtera dengan Allah ketika kita mampu meneladani pengampunan Allah. Pengampunan yang tidak sekedar melupakan dan melepaskan, tapi menerima siapapun yang telah melukai kita, menyakiti dan mengecewakan kita. Menerima bukan berarti setuju dan ikut dengan apa yang mereka lakukan, bukan. Tapi menerima dalam arti seperti Allah menerima kita yang berdosa apa adanya. Begitu juga kita menerima mereka, Dia sebagaimana apa adanya. Apa yang telah dilakukan terhadap kita, itu bagian dari kekurangan dan keterbatasan mereka. Sehingga pengampunan dengan mereka itu bukan koma, tapi titik, selesai. Ketika kita mengampuni dengan menerima apa adanya, maka selesai, dan kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak ada yang dilupakan kembali ingat, tidak ada yang dilepaskan kembali hadir. Tapi dengan menerima apa adanya mereka, dan hal itu pun juga berlaku untuk diri kita sendiri. Mungkin kita pernah melakukan dosa, tapi kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Kita perlu meneladani pengampunan Allah. Kita perlu mengampuni diri kita sendiri dengan menerima apa adanya, siapa diri kita. Begitu juga dengan kondisi kita. Kita menerima setiap kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Sikap, komitmen, tekad untuk menerima itu merupakan pengampunan yang selesai. Dan kita hidup menikmati damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, damai sejahtera Allah adalah oleh karena didamaikannya kita dengan Allah.
damai yang merujuk kepada selesainya perseteruan. Allah sangat murka terhadap dosa, sehingga Allah berseteru dengan manusia yang berbuat dosa. Dan oleh iman kita kepada keselamatan Tuhan Yesus yang telah menanggung dan membayar segala hutang dosa kita dengan lunas, maka Allah mau berdamai dengan manusia, sehingga manusia tidak lagi berseteru dengan Allah, tapi berdamai dengan Allah. Seteru Allah adalah dosa, sehingga kalau kita sudah didamaikan dengan Allah, maka dosa adalah seteru kita. Dosa menjadi seteru kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah itu tidak berbuat dosa lagi, tidak bersahabat dengan dosa. Karena hidup damai sejahtera dengan Allah itu kita seharusnya hidup yang berkenan di hati Tuhan, yakni hidup dalam kekudusan. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah ditempatkan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ciri orang yang diperdamaikan dengan Allah adalah bertambah kekudusannya dari ke hari. Allah memperdamaikan dengan kita bukan hanya untuk tidak dimurkai, tetapi juga supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya, di hadapan Allah. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ada sebuah hubungan yang baru, sebuah kehidupan yang kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Orang yang sedang berdamai dengan Allah tidak akan terasa damai ketika berbuat atau melakukan dosa. Meskipun ada anak Tuhan yang mengatakan, saya berbuat dosa tapi baik-baik saja. Ingat Bapak Ibu Saudara, hati-hati, berarti kita belum berdamai dengan Allah. Itu adalah ciri budak daripada dosa. Dengan enak, dengan nyaman, masih berbuat korupsi, kolusi, mementingkan kepentingan sendiri, menipu, melegalkan segala cara untuk kepentingan sesaat. Orang yang berdamai dengan Allah memiliki hubungan yang baru dengan Allah, dan sebuah hubungan yang berubah terhadap dosa. Ini artinya kita sudah berdamai dengan Allah, akan terus bertambah dalam kekudusan. Orang yang sudah berdamai dengan Allah akan terus bertambah dalam kekudusan dengan Allah, tidak bertambah jahat, tapi semakin kudus. Hidup dalam sejahtera Allah merubah karakter. Maka setelah kita berdamai dengan Allah dan Allah menjadi sahabat kita, dosa adalah musuh kita dan harus terus kita jauh dan kita lawan. Damai dengan Allah bukan damai subjektif, tapi damai yang objektif. Kita mengalami sebuah pengalaman yang penuh sukacita dengan Allah karena hubungan yang baru, dan ini untuk masa kini dan esok ke depan. Terletak bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah yang menghasilkan damai dari Allah. Damai eksternal akan menghasilkan damai internal. Yang ketiga, hidup dalam damai sejahtera Allah adalah sebuah damai yang melampaui segala akal dan pikiran, yang akan mengisi hati dan pikiran kita.
Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah adalah hidup dalam ketenangan, meskipun di tengah gemuruh ombak, di gurun sahara penuh kekeringan. Hidup damai sejahtera dengan Allah bukan tanpa masalah. Tapi bagaimana di tengah masalah kita tetap merasa tenang, karena merasakan kehadiran Allah. Ada yang keyakinan bahwa Tuhan Allah selalu ada bersama kita. Kedamaian bukan berarti Allah menenangkan gelombang di sekitar kita, tapi kedamaian Allah adalah Allah menenangkan hati kita dalam segala hal. Karena langkah awal menikmati hidup damai sejahtera dengan Allah dalam konteks ini adalah stop bertempur dengan pikiran kita. Pikiran kita yang sering berandai-andai, menggogek bagaimana nanti dan sebagainya yang berlebihan, itu akan menjauhkan diri kita dari damai sejahtera Allah. Stop bergumul, tarik-menarik, tapi menenangkan diri kita dalam damai sejahtera Allah. Bagaimana? Seperti seekor burung yang dengan tenang tidur pulas di sangkar, meskipun sangkar itu ada di sebuah dahan dari sebatang pohon yang tumbuh berada di lembah dekat air terjun yang besar. Gemuruh suara air tidak membuatnya panik, tapi anak burung itu tetap tenang karena tahu induknya, ibunya mendekap rapat dia dengan sayapnya. Itulah ilustrasi damai. Dalam ombaknya ganas dahsyat, gelombang besar, masalah tak henti-hentinya, tetap tenang menikmati damai sejahtera dengan Allah. Hidup damai dengan sejahtera Allah. Banyak uang, harta, jabatan, kedudukan, reputasi. Tapi hidup damai dalam sejahtera dengan Allah, meskipun hidup dalam keterbatasan, kekurangan, kesederhanaan secukupnya, dalam pengampunan yang menerima. Terus berusaha hidup dalam kekudusan dan mempercayakan hidup sebenarnya pada Allah dalam iman pada keselamatan Tuhan Yesus. Disinilah kita bisa menikmati hidup damai sejahtera dengan Allah. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya Engkau mampukan kami merasakan dan mengalami hidup damai sejahtera dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami hendak menikmati hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin.